Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis Kerusakan pada Bearing Handrail Eskalator. Latar belakang, kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa di program studi teknik mesin pada khususnya dan Fakultas Sains dan Teknik pada umumnya sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir dan menempuh jenjang S1. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali setiap mahasiswa dengan keahlian praktis dalam situasi dan kondisi kerja yang nyata. Hal ini dilakukan dalam menyikapi persaingan di dunia usaha atau industri yang tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang handal dalam teori, namun juga dalam kerja di lapangan. Tujuan dari kerja praktek ini adalah menganalisa mengenai proses dan sistem kerja di lapangan. Dan yang berikut adalah melihat aktivitas secara langsung sistem kerja eskalator. Tujuan yang berikut adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengalokasikan teori-teori yang didapat dari perkuliahan. Tujuan yang berikut adalah mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. Manfaat dari kerja praktek itu sendiri adalah memahami dan mengetahui sebagian aspek kegiatan di perusahaan, dapat mengimplikasikan cara kerja eskalator di lapangan kerja. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini sendiri adalah kami mendapatkan melalui wawancara, yaitu wawancara para teknisi yang berada di tempat praktek tersebut, dan yang berikut adalah melalui pengamatan, di mana kami dapat mengamati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para teknisi dan kami juga ikut mengambil bagian dalam pekerjaan tersebut, dan juga melalui laporan bulanan yang dilakukan setiap 1 bulan, dan yang berikut melalui studi pustaka. Waktu dan tempat kerja praktek dilakukan selama 1 bulan. Tempat kerja praktek di Lipo Plaza Mals Kupang. Sejarah perusahaan Lipo Plaza Indonesia yang merupakan pengembangan dan operator mal terbesar di Indonesia yang berdiri di bawah bendera Pak James Ready, kembali membuka pusat perbelanjaan Lipo Plaza Kupang di Indonesia bagian timur, tepatnya di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang resmi beroperasi pada tanggal 23 April 2015. Gambaran teknologi yang terdapat pada Lipo Plaza Kupang adalah: yang pertama, terdapat AC Daikin 10 PK dengan jumlah 100 unit. Yang kedua, unit revelator gedung, 4 unit lift, antara lain 2 lift barang dan 2 lift penumpang, 2 revelator dan 4 eskalator. Yang ketiga, generator set 5 unit, sensor pintu 3 unit, free alarm 20 unit, pompa air bensin 6 unit, pompa sumpit 10 unit, main pump atau hidran 2 unit, joki pump hidran 1 unit. Tujuan pustaka. Tinjauan pustaka. Bagian-bagian eskalator. Yang pertama adalah tangga eskalator, yang kedua adalah handrail, bagian pegangan atau sabuk pagar yang bergerak sepanjang pegangan. Yang berikut adalah kap atau bagian dari peralatan bentuk sama seperti sisir. Yang berikut adalah step atau anak tangga.
merupakan tempat pijakan dari penumpang dan bagian permukaan harus dalam arah horizontal. Analisis khusus yang pertama, latar belakang. Latar belakang di sini adalah di dalam dunia industri kita sering menemukan macam-macam bearing, di mana bearing bisa digunakan sebagai bantalan poros supaya pada saat perpindahan daya mengurangi terjadinya kehilangan daya akibat gesekan. Contohnya pada saat sebuah handrail, eskalator, alat transportasi ini bisa kita jumpai dalam industri besar ataupun mal dan sebagainya. Salah. Analisis khusus yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah di mana dalam dunia industri kita bisa menemukan macam-macam bearing, di mana bearing bisa digunakan sebagai bantalan poros supaya pada saat perpindahan daya dapat mengurangi terjadinya kehilangan daya akibat gesekan. Contohnya pada sebuah handrail eskalator. Untuk rumusan masalah itu sendiri, rumusan masalah di sini yaitu di mana menganalisa kerusakan pada bearing handrail eskalator di Lipo Plaza Kupang. Batasan masalah yang saya batasi di sini adalah komponen-komponen pada bearing handrail eskalator, dan yang kedua kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada bearing handrail eskalator. Yang ketiga mengatasi kerusakan yang terjadi pada bearing handrail eskalator. Analisis khusus yang pertama, latar belakang. Dalam dunia industri kita sering menemukan macam-macam bearing, di mana bearing bisa digunakan sebagai bantalan poros supaya pada saat perpindahan daya dapat mengurangi terjadinya kehilangan daya akibat gesekan. Contohnya pada sebuah handrail eskalator. Dan yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah menganalisis kerusakan pada bearing handrail eskalator. Batasan masalah yang saya ambil di sini adalah komponen-komponen bearing pada bearing eskalator. Yang kedua, kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada bearing eskalator. Yang ketiga, mengatasi kerusakan yang terjadi pada bearing eskalator. Yang berikutnya, metode yang digunakan pada proses kerja praktek ini adalah ada beberapa metode. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga kajian pustaka. Hasil dan pembahasan komponen pada bearing handrail eskalator. Komponen-komponen yang terdapat pada bearing handrail eskalator adalah yang pertama outrigger. Outrigger merupakan bagian ring penutup bearing luar. Yang kedua adalah outrace. Outrace merupakan bagian jalur permukaan terluar bearing yang bersinggungan dengan roller. Yang berikut roller. Roller merupakan bagian bearing yang bergulir sesuai orbitnya dan ditahan dengan retainer. Inner ring merupakan bagian ring penutup pada bearing terdalam. Inner race merupakan bagian jalur permukaan dalam bearing yang bersinggungan dengan roller. Analisis kerusakan. Yang pertama adalah kekurangan pelumasan. Timbulnya panas akibat kekurangan pelumasan. Panas menyebabkan perubahan warna pada permukaan bearing. Kekurangan pelumasan akan mengakibatkan goresan, keosan,
yang berlebihan dan akhirnya akan menyebabkan keseluruhan bearing mengalami kerusakan. Abrasi adalah masuknya kotoran dan pasir ke dalam bearing yang dapat menyebabkan keausan dini, karena kotoran tersebut akan menyebabkan permukaan bearing menjadi kasar dan hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada bearing. Dan yang berikut, pemasangan yang salah. Roller bearing yang mempunyai toleransi kesesuaian pemasangan antara bearing dengan safety ini tidak boleh berlebihan, karena apabila berlebihan maka inerase akan dipaksa mengembang dan akan terjadi pembengkokan bearing yang akan pembengkokan pada bearing yang akan mengakibatkannya kerusakan. Perhitungan beban dan umur bantalan. Beban ekivalen P sama dengan Q kali V kali FR tambah Y kali FA. Berikut adalah persamaan untuk mencari beban ekivalen, di mana pada roller bearing hand rayar eskalator P sama dengan FR, P sama dengan X kali FR tambah Y kali FA, di mana FA per FR lebih kecil E, di mana FA per FR lebih besar E. Tipe bearing 320 per 28 RS, D sama dengan 28 mm, C sama dengan 36,5 kN, Y sama dengan 1,4, D sama dengan 52 mm, C sama dengan 0,43, X sama dengan 0,56. Komponen aksial FA yang dihasilkan oleh beban radial murni FR ditetapkan sebagai berikut. FA sama dengan X kali FR per Y. FA sama dengan 0,56 kali 3,05 per 1,4 sama dengan 1,22 kN. Kemudian beban aksial FA eksternal yang diakibatkan dari gaya-gaya pada saat belok FR sama dengan 3,05 dalam kurung asumsi FR sama dengan FA. Jadi total FA sama dengan 3,05 tambah 1,22 sama dengan 4,27 kN. Dari beberapa persamaan di atas sehingga dapat dihitung beban ekivalen dinamik bearingnya FA per FR sama dengan 4,27 kN per 3,05 kN sama dengan 1,4 kN. Nilai perbandingan FA per FR 1,4 lebih besar dari nilai E, yaitu 0,43, sehingga untuk mencari beban nilai dinamiknya menjadi P sama dengan X kali V kali FR tambah Y tambah FA. P sama dengan 0,56 kali dalam kurung 1/1,2 kali dalam kurung 3,05 tambah 1,4 kali dalam kurung 1,4. P sama dengan 2,04 0496 tambah 1,96. P sama dengan 4,0096 kN. Untuk menghitung umur bearing tipe 320 per 28 2RS, L10 sama dengan dalam kurung C per P dalam pangkat P, di mana L10 sama dengan umur bantalan dengan keandalan 90%, C sama dengan basic dynamic load rating, P sama dengan beban ekivalen dinamik, P sama dengan konstanta untuk roller bearing,
L10 sama dengan 36,5 per 4,0096. Pangkat 10 per 3 sama dengan 9,10. Pangkat 10 per 3 sama dengan 1561,7 juta putaran. Atau L10H sama dengan 10 pangkat 6 per 60 kali N kali L10. Lo sama dengan umur bantalan berdasarkan waktu operasi. N jumlah putaran per menit. 10 pangkat 6 per 60 kali 6 kali X kali X 1561,7 sama dengan 10 pangkat 6 per 360 kali 1561,7 sama dengan 177.868 jam. Asumsi jika handrail eskalator digunakan sehari 12 jam, maka umurnya menjadi 14.822 hari atau 494 bulan. Kesimpulan, proses penggunaan dan perawatan bearing handrail eskalator yang sesuai dengan buku panduan yang berikut dapat memahami dan mengoperasikan alat-alat yang terdapat di tempat praktek. Sekian dan terima kasih.